kalian pernah ngerasain ya mati tambah gede. Jadi ya kayak gitu. Ya enggak. Tujuannya kalian simulasi itu biar tahu gimana alurnya besok. Kalau misal terjadi gempa besar, jadi gempa ini kenapa kalian harus simulasi? Karena Indonesia itu dilalui oleh jalur Ring of Fire. Jalur Ring of Fire itu dia dikelilingi oleh gunung berapi serta lempeng-lempeng tektonik yang rawan akan gesekan atau geser dan menyebabkan gempa. Nah, itu tuh kalau gempa itu dia bisa siklus, ada siklusnya berapa ratus tahun, dan kita ini sedang masuk ada siklus ratusan tahun yang gempanya bisa mencapai 9,8 skala Richter. Jadi kita perlu adanya simulasi itu biar kalau terjadi gempa kita udah siap. Fungsinya itu ya. Nah, kemarin terakhir belajar apa? Kerajaan Islam. Yang nggak masuk? Sekarang nggak masuk siapa? Jadi sama dialog. Oke, sebelum mengawali ini Islam semua, kita berdoa dan mengucapkan semalam semoga apa ya kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ilmunya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin ngerjain teka-teki dan apa? Nah, coba sekarang dikeluarkan. Dikeluarkan. Yang teka-teki silahkan. Individu atau semeja satu? Berpasangan. Kita mulai ingat-ingat dulu ya. Teorinya ada berapa kalau kerajaan Islam? Masuknya ada 3 ya. Yang pertama teori Persia, terus sejarah, terus Makkah. Nah, ketiga teori ini yang membawa siapa? Wali Songo, Jagam, itu yang teori. Jadi masuknya agama Islam atau berkembangnya kerajaan Islam itu setelah Hindu-Buddha berkurang pengaruhnya, kemudian masuklah Islam. Nah, di Islam ini ada banyak kerajaan yang kebanyakan juga hanya terusan dari Hindu-Buddha.
Ini yang pertama ada Kerajaan Perla, kemudian Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Ternate Tidore, dan Kerajaan Makassar. Kalau yang di Jawa, Mataram. Kalau yang sekarang ini Kesultanan Yogyakarta, tahu nggak itu gimana? Ya, maksudnya itu juga merupakan terusan dari Kerajaan Mataram Islam, terusan juga dari Kerajaan Mataram Hindu-Buddha dulu. Mataram itu di Jawa Tengah, area Jawa Tengah. Pusatnya di Jogja, dia menyebar ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Sampai Solo itu masih dulu. Nah itu kan terpecah jadi Kasultanan Solo sama Kasultanan Jogja. Nah, sementara ini kita bahas yang teka-teki silang ya, yang masih punya mohon dikeluarkan, yang hilang kok bisa hilang. Biasanya tuh tak tinggal dan kalau nggak hilang. Biasanya kalau sama Bu Frida hilang nggak? Kok bisa nggak hilang? So kalau kiranya rawan hilang itu dikasih ke itu rak bisa. Kalau di situ kayaknya nggak mungkin sampah. Kalau ke laci mungkin bisa, kita ngambilnya sampah. Besok pesan saya jangan sampai hilang. Yang ngerasa gampang kehilangan itu silahkan simpan baik-baik, jangan di laci ya. Saya minta tolong untuk jangan ulangi lagi biar pertemuan selanjutnya itu bisa kita bahas lagi. Oke. Yang pojok aja, Mbak. Namanya siapa? Cynthia. Boleh Mbak? Nomor 1 menurun. Ya, nomor 1 Raden Patah ya. 1 menurun. Nama pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Demak. Demak itu mana? Tahu nggak? Jawa Tengah. Demak itu di Jawa Tengah. Kemudian 3 menurun dulu ya. 3 menurun. Boleh dibacakan? Ya, yang nomor 3 menurun, kerajaan Islam yang mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Agung. Itu Kerajaan Mataram. Lanjut. Namanya siapa? Dua-duanya. Boleh dibacakan selanjutnya. Nomor 4 menurun. Oke, Raja Mataram yang pernah menyerang VOC 2 kali namun gagal itu Sultan Agung. Nomor 4 menurun. Ada yang salah nggak? Ini salah nggak? Sambil dibaca ya. Nomor 5 menurun. Nama depan kerajaan yang didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh
di Lok Sumawe. Punya Mas Dimas 5 menurut. Nama depan kerajaan. Samudra apa? Samudra Pasai. Nomor 9 menurut. Karya sastra peninggalan Islam yang berisi cerita atau dongeng rakyat. Mas bagus. Karya sastra peninggalan Islam namanya yang berisi cerita rakyat. Kalau kemarin kan ada kitab-kitab kalau yang Hindu Buddha. Kalau Islam itu namanya hikayat. Yang nomor 9 hikayat ya, 9 menurun. 11 menurut. Resensi 11 siapa? Iya. Siapa? 11. Ya. Trenggono ya, Sultan Trenggono. Resensi 12. Nomor 12 lagi. 12 menurun. Kerajaan Islam terkuat di Indonesia yang terletak di Aceh Timur. Ya, Perlak ya. Namanya Kerajaan Perlak. Yang ke-14. Resensi 14. Resensi 14 ya? Helmi bukan. Tijore. Tidore 14 Tidore 17 presensi 17. Setelah belajar mengenai kerajaan Islam, kita belajar mengenai jalur rempah. Jalur rempah ini tahu rempah-rempah nggak? Tahu. Contohnya apa? Jahe, kunyit, Jahe, kunyit, bawang pemu. Kalian tahu Indonesia dijajah negara apa aja? Portugis, Belanda, Spanyol, Jepang. Alasannya Indonesia dijajah tahu nggak kenapa? Perdagangan rempah-rempah. Dulu itu rempah-rempah, jahe, kunyit, pala, cengkeh, yang terutama itu pala sama cengkeh ya. Dulu itu harganya melebihi harga emas. Makanya Indonesia sampai dijajah, sampai terjadi pertumpahan darah, perang, itu hanya ingin diperas rempah-rempahnya. Zaman dahulu. Fungsinya apa? Tahu nggak kalau zaman dahulu? Obat-obatan. Ada lagi?
Ya benar, masnya siapa namanya? Siapa? Juno. Nah, zaman dahulu itu belum ada teknologi yang namanya kulkas. Makanya yang dipakai untuk pengawet itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu bisa dipakai untuk pengawet. Selain pengawet juga bisa obat-obatan. Dan dulu itu rempah-rempah sangat mahal. Dan yang kuat beli itu hanya bangsawan. Benar banget, sebagai pengawet daging kalau zaman dahulu. Karena belum ada teknologi yang namanya kulkas buat mengawetkan makanan. Nah, kalian sudah tahu jalur sutra belum? Nah, kalau jalur sutra itu dia adalah tercipta karena ada perdagangan kain sutra yang dari Cina. Nah, kalau jalur rempah ini itu perdagangan rempah-rempah, komoditas rempah. Jaringannya itu Asia, Arab hingga Eropa. Jadi bangsa Eropa dulu itu dia mengelilingi samudra, kemudian sampai ke Indonesia. Dia turun dulu ke Afrika Selatan, tahu petanya nggak? Ke Afrika Selatan, kemudian ke India, sampailah ke Indonesia. Nah ini pada masa lalu rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan setara dengan emas. Pengawet makanan, fungsinya itu pengawet makanan yang pertama, seperti yang dijawab oleh Mas Juno tadi. Kemudian obat-obatan atau penghangat tubuh, dan simbol status karena mahal, jadi hanya orang kaya dan bangsawan di Eropa yang mampu beli. Kenapa rempah-rempah mahal? Nah ini komoditas yang ada pada setiap wilayah. Di Sumatera ada cengkeh, kapur galus, kayu manis, lada. Di Jawa ada kayu manis dan lada. Kalimantan ada lada cengkeh. Sulawesi cengkeh, lada pala. Maluku cengkeh pala, lada. Kemudian di Papua ada cengkeh dan pala. Nusa Tenggara ada cengkeh, lada, vanili dan cendana. Gimana? Beda. Vanila itu vanila itu kan rasa. Vanili itu obat pengharum tambahan membuat roti. Itu berasal dari rempah. Kayu manis itu buat soto kalau zaman sekarang. Aromanya. Rasanya, waduh, saya nggak bawa. Lupa. Ya, besok bawa. Oke, balik lagi ya. Dinamika jalur rempah. Nah, ini dapat dibagi menjadi dua. Untuk fase kejayaan yaitu perdagangan terbuka damai. Perdagangan rempah-rempah zaman ini yang jaya itu pada masa Hindu Buddha dan Islam karena terbuka dan damai. Setelah ini itu udah memasuki masa penjajahan abad 1 sampai 15 Masehi ya. Jadi pada masa Hindu Buddha dan Islam itu perdagangannya terbuka dan damai. Kemudian datanglah bangsa Eropa yang ingin menguasai, memonopoli perdagangan rempah-rempah.
akhirnya itu dijajah, harus ikut peraturan dari pedagang Eropa yang kemudian mereka mendirikan kongsi dagang. Ada yang pernah dengar VOC? Nah, itu kongsi dagang yang dibentuk oleh Belanda. Perdagangannya dimonopoli, semua rakyat harus menjual ke VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Kalau sebelumnya mereka bebas, rakyat Nusantara bebas mau jual kemana aja. Itu zaman masa kejayaan 1 Masehi sampai 15 Masehi. Abad 1 Masehi sampai abad 15 Masehi. Nah, ini fase kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda mulai datang mencari Spice Island. Sifat perdagangan berubah menjadi monopoli. Tahu monopoli nggak? Bukan monopoli mainan. Jadi istilah monopoli ini dia jualnya harus ke satu pihak. Yang menyediakan hanya satu pihak. Jualnya hanya ke VOC. Contohnya kalau VOC itu yang Belanda. Zaman sekarang juga ada monopoli. Tahu nggak apa? Monopoli itu perdagangan yang dikuasai oleh satu pihak. Kalau sekarang apa contohnya? Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time for the 7th hour to start. Contoh lain? Kita sekarang baru pakai loh. Ada yang tahu nggak? Listrik, bener. Listrik itu dimonopoli oleh perusahaan negara BUMN, namanya PLN. Nah, istilah monopoli itu seperti itu. Jadi suatu jasa, komoditas atau produk yang dikuasai hanya satu penguasa, namanya perusahaan listrik negara atau PLN. Nggak ada kan selain PLN? Kalau bensin itu masih ada swasta, ada Shell, contohnya selain Pertamina ada Shell swasta. Nah, kalau listrik ini hanya dia PLN, namanya itu monopoli. Dulu rempah-rempah hanya boleh dijual ke penjajah, makanya dinamakan sistem perdagangan monopoli. Nah, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda itu saling bersaing dan berperang untuk menguasai jalur rempah. Makanya dulu ada adu domba ya dari pihak-pihak Portugis, Spanyol maupun Belanda. Makanya kita sempat dijajah oleh Spanyol, sempat dijajah Belanda, kemudian Inggris yang hanya sebentar, dan yang terakhir itu dijajah Jepang. Nah, dampaknya di bidang ekonomi itu Indonesia menjadi pusat ekonomi global. Namun ada negatifnya juga, itu adalah Indonesia dijajah, dikuasai, sumber daya alamnya diserap habis dengan harga yang tidak setimpal karena dimonopoli itu tadi. Cengkeh dan pala dari Maluku pernah dihargai lebih mahal daripada emas karena kelangkaannya dan sangat dibutuhkan untuk apa tadi? Pengawet makanan. Nah, dampak sosial budayanya itu munculnya permukiman multietnis di kota-kota pelabuhan dan akulturasi budaya dalam arsitektur, pakaian hingga kuliner. Baju koko, tahu itu bukan sebenarnya itu baju budaya ya. Budaya dari Tiongkok atau Cina. Kemudian diadaptasi oleh budaya di sini menjadi baju istilahnya muslim, baju muslim. Baju koko itu sebenarnya dari Cina.
kemudian di mana? Di Malioboro. Itu salah satu contoh akulturasi juga. Kemudian ini masjid. Ini salah satu contoh. Ini masjid ya. Jadi dia ada akulturasi arsitektur dari sisa peninggalan hidup Buddha. Makanya mirip tadi kan ini. Nah ini salah satu contoh pengaruhnya. Dampak sosial budaya. Nah ini selanjutnya dampak teknologi. Perkembangan teknologi perkapalan dan navigasi di kalangan pelaut Nusantara. Indonesia itu pernah punya teknologi zaman dahulu namanya kapal pinisi. Pelaut Nusantara menggunakan navigasi itu secara menggunakan rasi bintang, arah angin dan arus laut. Mereka lebih belajar astronomi tradisional jauh sebelum ada alat modern. Nah, ini gambarnya. Pala yang bulat-bulat tonjong. Lada itu nomor 1 ya kalau di LKS. Sudah? Kalau yang nomor 3 kalian tahu nggak ini apa? Yang di LKS? Iya, kayu manis yang ketiga itu. Yang 4 kunyit. Ini kerja oleh-oleh. Serai itu beda. Serai sama daun bawang beda. Kalau daun bawang namanya loncang. Yang nomor 7 pala ya. Kalau nomor 6 bawang putih. Nomor 5 apa?
yang mau ngambil ya, satu meja satu aja. Oke. Sekarang boleh. Punya internet ya? Ada wifi? Nah, ini soal yang pertama itu mengapa manusia bisa sangat kejam demi sebuah komoditas atau tempat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya harganya lebih mahal daripada emas. Pernah? Dan maka ya, gunakan HP kalian untuk membantu mengerjakan soal yang ada di atas ya, di LKPD. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, pada masa POC ribuan cengkeh di Maluku ditebang hanya menjaga agar harga tetap mahal tuh. Dulu itu sangat kejam biar pasokannya tetap langka, itu pohonnya ditebang semua biar harganya tetap mahal. Padahal itu bisa dijual karena liciknya penjajah dimusnahkan biar harganya tetap mahal. Nah, jika kamu adalah pemimpin kerajaan lokal saat itu, kalian sedang bernegosiasi dengan penjajah. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk melawan monopoli itu tanpa mengorbankan kelestarian alam? Itu soal yang kedua. Kalian mau ngapain? Diskusinya ngapain sama penjajahnya? Boleh kasih kontak, kesepakatan. Jadi seolah-olah kalian menjadi raja saat itu, sedang bernego atau diskusi bagaimana bagusnya biar sama-sama untung. Jadi posisikan kalian sebagai raja yang bernego. Itu kalian mau ngapain aja boleh ditulis, boleh nyari di HP, cari informasi sebanyak-banyaknya yang valid. Kemudian soal yang ketiga, nah ini jalur rempah membawa berbagai bangsa bertemu di pelabuhan kita, melahirkan kekayaan budaya, kuliner, musik, dan arsitektur. Namun di sisi lain memicu konflik besar. Bagaimana nenek moyang kita menyikapi perbedaan tersebut agar perdagangan tetap berjalan, dan pelajaran apa yang kita bisa ambil untuk menjaga toleransi di sekolah kita saat ini? Soalnya hanya 3 itu. Yang pertama berkaitan dengan kenapa bisa sangat kejam sebuah komoditas. Yang kedua, bagaimana kebijakan kalian kalau menjadi raja. Yang ketiga, pelajaran apa yang kita bisa ambil untuk menjaga toleransi di sekolah kita hari ini, belajar dari masa lalu. Ini Pak. Bahasa iya, maksudnya di makanan apa? Itu nomor 7. Yang ini pala.
aja obat-obatan, untuk makanan sama pengawet. Wilayah pemasaran padi Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, Daerah timur di mana? Maluku sama Kepulauan Banda. yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, ia terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Bandung, Makassar. Kalau Malaka itu gimana, tau nggak? Selat Malaka gimana? Oh, benar. Jadi Selat Malaka itu di daerah Singapura, Batam itu ya. Makanya sekarang Batam jadi pintu masuk impor. Banda dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa Ini di mana? Nah, Eropa itu dia muter ke bawah dulu ke Tanjung Harapan itu sekarang Afrika Selatan. Kemudian muter ke yang atas. pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Monopoli tadi apa? Dikuasai satu pihak. Contohnya kalau sekarang PLN atau listrik ya. Perang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Harpen tiba di Pelabuhan Pandan. Kedatangan de Harpen ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah Komandan Stephen Padawan, menutup Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota. Ini video untuk materi jalur rempah ya. Jadi dulu Indonesia kaya akan rempah, berdamai dengan pedagang-pedagang negara lain. Itu di masa Hindu Buddha. Kemudian datanglah bangsa Eropa yang kemudian memonopoli perdagangan hingga terjadilah perang pertumpahan darah. Belajarnya dulu hari ini. Mari duduk yang rapi terlebih dahulu agar bisa segera ambil MBG ya. Kita hari ini telah belajar mengenai jalur rempah di Indonesia. Menurut kalian membosankan atau menarik? Yang bikin kalian nggak ngantuk itu contohnya apa? Nonton video.
Yang lain pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan? Games. Gamesnya itu games di mana? Pakai HP. Selain itu, yang bikin kalian nggak ngantuk, ice breakingnya apa? Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya tangkap dari keinginan kalian ada ice breaking, kemudian pembelajaran dengan games, bisa games offline maupun menggunakan digital. Kemudian ada lagi nggak keinginan kalian? Bagus dong. Pakai HP atau enggak? Oh, oke. Apa namanya? Bagus. Ada lagi yang nggak bikin kalian ngantuk? Maka nanti malah ngantuk. Oke, sementara yang saya tangkap 4 itu dulu ya. Semoga pertemuan selanjutnya bisa saya rancang agar kalian tidak ngantuk lagi. Oke, terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.